Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema, bertumbuh melalui pencobaan. Seseorang dapat dikatakan dewasa secara rohani jika ia bertahan dalam penderitaan. Pencobaan seringkali digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Tetapi Tuhan menjadikan pencobaan sebagai tempat orang percaya untuk mengalami pertumbuhan secara rohani agar kita serupa dengan Kristus. Cara kerja suatu pencobaan biasanya muncul melalui keinginan yang timbul dalam diri kita. Keinginan untuk menghancurkan hidup orang lain, keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk melakukan korupsi, dan lain sebagainya. Dan juga timbul keraguan yang ada dalam diri kita. Merasa bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena kita belum mengalami kesembuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena hutang piutang belum terselesaikan. Tuhan tidak mengasihi kita karena merasa bahwa kita belum memperoleh pemulihan dari keadaan kita yang buruk dan lain sebagainya. Dan ada berbagai penipuan yang pada akhirnya berujung pada ketidaktaatan. Itulah cara kerja suatu pencobaan. Bagaimana kita mengalahkan pencobaan ini yang datang dalam diri kita atau yang dipengaruhi oleh lingkungan? Yang pertama, jangan mau untuk diintimidasi. Banyak orang yang dihasut oleh pikirannya dan pada akhirnya dia merasa bahwa pencobaan itu lebih besar daripada kekuatannya. Sehingga ketika ia mengalami persoalan dalam hidupnya, ia seringkali mengeluh, merasa tidak mampu untuk keluar dari tekanan hidup yang ia alami. Itu adalah pemikiran yang harus diklarifikasi. Bahwa sebenarnya kekuatan kita jauh lebih besar ketimbang persoalan yang datang dalam diri kita. Kenapa kekuatan kita jauh lebih besar? Karena kita ini adalah makhluk hidup yang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan pada saat kita dicobai pula, Tuhan tidak pasif. Ia selalu ada di samping kita, asalkan kita memberikan ruang atau mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan ketika Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh jalan keluar dan menang dengan persoalan yang ada. Dan ingat bahwa ketika kita dicobai, tidak menjadikan kita berdosa, kecuali kita mengikuti apa yang menjadi tawaran lingkungan ataupun perasaan yang menghasut pikiran kita. Tuhan dicobai di padang gurun oleh iblis, tetapi tidak menjadikan dia berdosa, karena dia mengatakan tidak pada setiap tawaran yang dilontarkan oleh iblis. Salah satunya, iblis berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu itu menjadi roti." Tetapi Tuhan memiliki respon yang baik. Ia juga tidak marah, ia juga tidak mengutuk ular, dan juga ia tidak pernah melarang ular. Tetapi dia cukup tenang dan menjawab bahwa ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari perkataan Allah. Inilah sikap Yesus yang kita harus tiru ketika berhadapan dengan pencobaan. Saya juga mengutip sebuah perkataan daripada Martin Luther yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegahnya agar dia tidak membuat sarang di rambut kita. Artinya bahwa kita tidak bisa melarang iblis untuk menyarankan setiap buah pemikirannya yang jahat. Kita tidak bisa melarang lingkungan untuk menawarkan hal-hal yang jahat. Tetapi kita bisa mencegahnya dengan berikat pinggang pada kebenaran untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang jahat. Yang walaupun kadang muncul pemikiran-pemikiran jahat yang ada dalam hati dan pikiran kita, yang kita tidak bisa hindari itu. Tetapi kita tetap berpegang teguh pada firman Allah untuk kita tidak melakukan setiap tawaran yang muncul dalam diri kita yang negatif maupun yang muncul dari lingkungan. Itulah langkah yang harus ditempuh oleh manusia untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua adalah kenali serangan iblis dan kita siap menghadapinya.
Artinya, kita harus mengetahui setiap kelemahan yang ada dalam diri kita. Di saat-saat manakah saya akan jatuh dalam pencobaan, dan di saat-saat manakah saya seringkali mendapat godaan. Kita harus kenali setiap kelemahan kita, supaya kita siap untuk menghadapinya. Karena iblis seringkali mencari celah di saat kita lemah. Karena dia divisualisasikan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, berjaga-jagalah supaya kita tidak tertipu. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Jadi apapun yang ia katakan pastinya berujung pada maut. Yang ketiga, jika kita merasa tidak mampu untuk berhadapan dengan pencobaan, maka kita memberikan ruang terhadap Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan, supaya dengan tuntunan Roh Kudus kita dapat menang dengan persoalan yang ada. Sebab hidup ini adalah serangkaian persoalan. Kita tidak akan terlepas yang namanya persoalan. Dia melekat dengan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasa nyaman. Ada begitu banyak persoalan yang harus kita lewati. Orang kaya sekalipun pasti akan berhadapan dengan pencobaan. Bagaimana ia tidak menjadi pribadi yang sombong karena memiliki harta kekayaan, itu adalah pencobaan yang ia harus alami. Bagaimana ia tetap menjadi pribadi yang bersabar ketika ia berhadapan dengan sakit penyakit, kendati pun ia kaya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap bersyukur ketika kita hidup sederhana atau hidup miskin, kebutuhan kita tidak tercukupi dan lain sebagainya. Itu adalah pencobaan yang kita harus hadapi. Bagaimana kita harus menjadi pribadi yang tetap bersyukur dengan segala keadaan yang kita alami. Apakah saya menjadi orang Kristen yang tetap mengatakan Tuhan baik saat keadaan tidak baik? Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkanmu sendiri. Dan ketika kita bertahan dalam pencobaan, kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Tidak saja memperoleh hidup yang kekal, tetapi kita akan hidup dalam berkelimpahan. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap bersyukur, tetap menjadi orang Kristen yang tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan saat keadaan tidak bersahabat dengan kita. Tuhan memberkati.